Saudara-saudara, kita akan bahas satu tema yang sangat menarik, yakni doa pengakuan dosa dan tata cara pengakuan dosa Katolik dan Kristen. Doa pengakuan dosa adalah salah satu bentuk ibadah umat Katolik untuk mendapat pengampunan dosa dan mensucikan diri, untuk bisa mendapatkan pengampunan dosa dan bertobat. Umat Katolik bisa memanjatkan doa tobat dan sakramen tobat. Sakramen tobat atau bisa juga disebut sebagai sakramen pengakuan dosa adalah salah satu dari 7 sakramen dalam Gereja Katolik. Dalam sakramen ini, orang yang melakukan pengakuan dosa akan berrahmat pengampunan dari Tuhan yang berbelas kasih. Sakramen tobat diterima lewat pengakuan secara pribadi di hadapan seorang imam. Sakramen ini terdiri dari 2 elemen, yaitu tindakan Allah yang berupa pengampunan dosa dan tindakan manusia yang berupa penyesalan, pengakuan dan pertobatan. Table of Contents. 1. Isi doa pengakuan dosa. Doa tobat 1, doa tobat 2, doa tobat bahasa Inggris, doa tobat bahasa Latin. 2. Langkah pengakuan dosa, mencari tahu kapan pengakuan dosa diadakan, benar-benar menyesali dosa, lakukan pemeriksaan batin, membaca Alkitab, sehingga berdoa sebelum mengaku dosa. 3. Saat pengakuan dosa, tunggu giliran kamu masuk ruang pengakuan dosa, memulai pengakuan dosa. 4. Setelah pengakuan dosa, dengarkanlah Romo, lakukan penitensasi, pergilah dengan perasaan lega, dan hidup dalam cahaya pengampunan Tuhan. Urutan doa pengakuan dosa, doa pengakuan dosa Kristen. Isi doa pengakuan dosa. Untuk bisa menerima pertobatan dan pengampunan, umat Katolik perlu memanjatkan doa dengan sungguh-sungguh. Selain itu, memohon pengampunan dosa harus dilakukan dengan rendah hati. Doa tobat merupakan doa yang berisi ungkapan pertobatan atas dosa, permohonan belas kasih dan pengampunan Allah, dan menyadari kerahiman Tuhan serta keterbatasan manusia. Doa tobat juga bisa didoakan pada malam hari, khusus sebelum tidur malam hari. Doa tobat bisa ditulis dalam puji syukur. Doa sebagai berikut. Ini doa tobat. Alhamdulillah, aku menyesali dosa-dosaku. Terlebih karena aku telah menghina Engkau yang maha murah dan maha baik bagiku. Aku benci segala dosaku. Aku berjanji dan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Tuhan, ampunilah aku orang berdosa ini. Langkah pengakuan dosa. Ada beberapa langkah yang bisa kamu lakukan sebelum kamu mengakuan dosa, saat melakukan pengakuan dosa, dan setelah pengakuan dosa. Berikut ada langkah yang bisa kamu lakukan sebelum mulai pengakuan dosa. Sebelum pengakuan dosa, atau mencari tahu kapan pengakuan dosa diadakan. Kebanyakan gereja mengadakan pengakuan dosa sebelum hari raya Paskah dan Natal. Hal ini agar kita pantas untuk menerima hari raya Paskah dan Natal dengan lebih baik. Ada juga beberapa gereja yang merayakan pengakuan dosa setiap hari atau setiap minggu. Jika jadwal yang ada tidak sesuai dengan jadwal kamu bisa secara pribadi menghubungi Romo dan menjadwalkan pertemuan sendiri dengan Romo untuk mengaku dosa. Biasanya ia meminta jadwal sendiri kepada Romo jika pengakuan dosa akan berlangsung lama, 15 menit, atau kamu melakukan dosa besar atau sudah lama tidak mengaku dosa. 2. Benar-benar menyesali dosa. Dasar agar pengakuan dosamu dapat diterima adalah perasaan benar-benar menyesal. Kamu harus merenungkan dosa yang pernah kamu buat dan benar-benar menyesal dosa yang kamu lakukan dan memiliki keinginan untuk tidak melakukan lagi, untuk menunjukkan kepada Tuhan bahwa
penyesalan kamu tulus dan dari hati. Lakukanlah pengakuan dosa dengan hati dari hati. Namun hal ini tidak berarti bahwa kamu tidak akan pernah berdosa lagi. Kita sebagai manusia akan melakukan dosa setiap hari. Anda hanya bertekad untuk berusaha menjauhi situasi-situasi yang dapat menjatuhkan kamu dalam dosa. Jika Anda mau, Tuhan akan membantu Anda menolak godaan sampai Anda sungguh mau memperbaiki diri Anda. 3. Lakukan pemeriksaan batin. Kamu bisa merenungkan dosa yang pernah kamu perbuat dan mengapa perbuatan itu merupakan dosa. Renunglah sakit yang dialami oleh Tuhan karena dosamu dan kamu, dan karena itu juga Yesus harus menebus dosa dan menderita di kayu salib. Beberapa hal yang bisa kamu renungkan adalah seperti berikut dengan mengajukan pertanyaan kepada diri Anda sendiri. 1. Kapan terakhir kali aku mengaku dosa? Apakah aku melakukan dosa secara tulus dan lengkap pada waktu itu? Apakah aku membuat janji khusus pada Tuhan pada waktu itu, dan apa aku sudah memenuhi janji tersebut? Apa aku tetap melanggarnya? Apakah aku melakukan dosa besar sejak mengaku dosa aku yang terakhir? Apakah aku sudah mentaati 10 perintah Allah dengan baik? Apakah aku pernah meragukan imanku dan Yesus? 4. Membaca Alkitab. Ayat yang bagus untuk memulai yaitu 10 perintah Allah dalam Keluaran 20 1-17 atau Ulangan 5 6-11. Berikut ini beberapa ayat untuk mengingatkan bahwa Tuhan menyambut kita dengan penuh kasih. Tetapi kalau kita melakukan dosa-dosa kita kepada Allah, Ia akan berjanjinya dan melakukan apa yang adil. Ia akan mengampuni dosa kita dan membersihkan kita dari segala perbuatan yang salah. 1 Yohanes 1-9. Kepada siapa dosa harus diakui dan mengampuni, dan mengapa? Terhadap engkau saja aku berdosa dan kulakukan apa yang kau anggap jahat. Mazmur 51:16. Bagaimana mungkin dosa kita diampuni? Tetapi kalau ada yang berbuat dosa, maka kita mempunyai seorang pembela, Yesus Kristus yang adil itu. Ia akan mohon di hadapan Bapa. Dengan pengertian Yesus Kristus itulah dosa-dosa kita diampuni. 1 Yohanes 2:1-2. Seringlah berdoa sebelum mengaku dosa. Berdoa kepada Roh Kudus untuk membimbing kamu dan membantu kamu mengingat dan merasakan penyesalan yang terus atas dosa-dosamu. Kamu bisa berdoa seperti ini misalnya. Ya Roh Kudus, datanglah dan teranglah pikiranku agar aku sungguh mengerti dosa yang telah perbuat. Sentuhlah aku agar aku bisa menyesal segala yang telah kuperbuat dan aku dapat memperbaiki diri. Amin. Kamu bisa coba untuk mengenali penyebab dosa yang kamu lakukan, seperti apakah kamu punya kecenderungan yang tidak baik, apakah kamu ini merupakan kekurangan pribadi. Saat pengakuan dosa. 1. Tunggu giliran kamu masuk ruangan pengakuan dosa. Ketika giliran kamu bisa masuk dalam bilik pengakuan dosa dan berlutut di tempat yang sudah disediakan dan mulailah mengaku dosa sesuai dengan urutannya. Ingatlah bahwa pengakuan dosa sepenuhnya bersifat rahasia. Romo tidak akan pernah bisa menceritakan dosa kamu pada orang lain. Romo telah bersumpah untuk tidak pernah menceritakan pengakuan dosa dalam situasi apapun, bahkan di bawah ancaman kematian. Jadi kamu hanya berfokus untuk pengakuan pada Tuhan dan jangan hal itu mempengaruhi kamu. Memulai pengakuan dosa. 2. Mulai pengakuan dosa. Setelah kamu berlutut, Romo akan mulai pengakuan dosa dan membuat tanda salib. Ikut arahan Romo. Ada beberapa versi pengakuan dosa, tapi yang paling digunakan adalah Ritus Gereja Katolik Roma. Ritus Gereja Roma Katolik Roma buat tanda salib sambil berkata saya Romo, kalau saya telah berdosa
Kemudian katakan sudah berapa lama kamu melakukan pengakuan dosa yang terakhir. Kamu tidak perlu juga mengingat semua dosa yang kamu hanya perlu mengingat waktu kamu melakukan dosa besar. Ritus Gereja Katolik Bizantium, berlututlah terhadap salib Kristus. Romo akan duduk di samping Anda. Romo mungkin akan melakukan epitralation di atas Anda untuk menunggu untuk melakukan doa absolusi. Apapun, Anda tidak perlu bingung. Itu oke, sekian dan terima kasih.